Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah ngebahas kedua ponsel ini ya, yaitu iQIA 7X dan juga Poco X5 5G. Karena kedua ponsel ini bisa dibilang hampir sama dari berbagai aspek, misalnya dari segi harga maupun performa atau SoC yang diusung dari kedua ponsel. Jadi buat kalian yang bingung mau pilih Poco X5 5G atau iQIA 7X, pastiin kalian simak sampai selesai agar nggak salah pilih dan tahu bagaimana kesimpulan saya setelah mereview dari kedua ponsel ini. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu dari harga kedua ponsel ini. Ponsel ini bisa kalian dapetin dengan harga Rp3.250.000-an dan Poco X5 5G bisa kalian dapetin dengan harga Rp3.450.000-an. Jadi soal harga kedua ponsel ini bisa dibilang 11-12, sedikit lebih mahal Poco X5 5G. Selanjutnya kita bahas untuk segi desain dari kedua ponsel. Untuk urusan desain tentunya bagian ini opsional ya, karena kalian sendiri tentu memiliki selera desain masing-masing. Untuk bodi maupun backdoor dari kedua ponsel, keduanya sama-sama masih menggunakan bodi berbahan plastik dan juga backdoor berbahan plastik atau polikarbonat. Tapi menurut saya pribadi, Poco X5 5G tentu lebih enak karena selain memiliki bodi yang terlihat tipis dan juga sedikit lebih ringan, ponsel ini juga memiliki backdoor yang terasa lebih solid kalau kita bandingin dengan iQIA 7X. Ini ponsel lebih terasa kopongnya, kalian dengerin sama-sama ya. Nah, ya kan? Jadi untuk materialnya lebih solid pada Poco X5 5G. Lalu di bagian atasnya, kedua ponsel ini memiliki setup kamera yang berbeda. Untuk Poco X5 5G punya 3 setup kamera, lalu terdapat branding Poco yang kelihatan menonjol banget. Berbeda dengan iQIA 7X yang hanya memiliki 2 setup kamera saja, kemudian branding iQIA nggak terlalu kelihatan. Jadi untuk urusan desain, kalau saya pribadi disuruh milih, ini ngomongnya soal desain ya, saya sendiri lebih milih iQIA 7X karena nggak terlalu mencolok seperti Poco X5 5G. Ya sebenarnya untuk branding Poconya aja sih yang bikin saya kurang suka. Lalu kalau kita lihat dari bagian samping, di sini iQIA 7X terlihat lebih tebal dibanding Poco X5 5G. Keduanya masih sama memiliki 2 tombol, yaitu tombol volume dan juga tombol power yang sekaligus bisa kita pakai sebagai sensor keamanan atau stick jari. Lalu di bagian atasnya di sini terdapat satu buah lubang jack audio, IR blaster dan juga lubang mikrofon untuk Poco X5 5G. Sedangkan untuk iQIA 7X di sini terdapat lubang SIM tray, kemudian ada lubang mikrofon. Jadi nggak punya IR blaster atau inframerah. Sedangkan untuk bagian kiri, iQIA 7X polos nggak ada lubang ataupun tombol apapun, sedangkan Poco X5 5G terdapat lubang SIM tray. Dan di bagian bawahnya ini bisa kita lihat sama-sama ya, keduanya sama-sama memiliki satu buah lubang speaker, port USB Type-C dan juga lubang mikrofon. Lalu ada jack audio 3,5 mm untuk iQIA 7X. Lalu untuk tampilan depan, kedua ponsel ini sama-sama menggunakan tampilan layar yang display dan bezel bagian samping kanan ataupun kiri udah sama-sama kelihatan cukup tipis. Tapi untuk bezel bagian bawah, di sini Poco X5 5G terlihat lebih tebal dibanding iQIA 7X. Sedangkan untuk lubang kamera selfie, di sini iQIA 7X terlihat sedikit lebih tebal. Untuk spesifikasi dari layarnya sendiri, kedua ponsel ini hampir sama, tapi memiliki sedikit perbedaan. Untuk Poco X5 5G ponsel ini udah pakai panel AMOLED, sedangkan untuk iQIA 7X ponsel ini masih pakai panel IPS LCD. Tapi untuk spek keseluruhan, kedua ponsel ini bisa dibilang sama. Sama-sama memiliki fitur refresh rate tinggi hingga 120Hz dengan kerapatan 395 pixel. Dan untuk proteksinya, Poco X5 5G sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 3, sedangkan iQIA 7X menggunakan Panda Glass. Tentunya dengan spesifikasi dari layar yang diusung dari kedua ponsel, Poco X5 5G sedikit lebih unggul karena untuk kualitas warna yang dihasilkan tentu sedikit lebih bagus dibanding iQIA 7X. Selain itu, kalau kita pakai buat browsing-browsing ataupun multitasking, kedua ponsel ini bisa menghasilkan perguliran yang mulus banget. Cuman kalau kita ngomonginnya soal refresh rate tinggi, di sini saya lebih suka untuk iQIA 7X karena memiliki 4 opsi. Berbeda dengan iQIA 7X yang hanya memiliki 60Hz dan langsung lompat ke 120Hz. Lalu untuk pengoperasiannya, kedua ponsel ini bisa dibilang cukup berbeda. Untuk iQIA 7X, ponsel ini berjalan menggunakan Android versi 13 atau Android terbaru saat ini. Sedangkan untuk Poco X5 5G pakai Android versi 12 dengan MIUI versi 13. Dan kedua ponsel ini sama-sama mendapatkan update Android 2 kali ya.
Jadi untuk Poco X5 5G mentok di Android 14, sedangkan untuk iQIA 7X bisa mentok di Android 15. Lalu poin plus lagi yang didapetin dari iQIA 7X dibanding Poco X5 5G, sama-sama hadir dengan varian terendah, tapi iQIA 7X hadir dengan varian RAM 8GB, dan bisa kita tambahkan lagi dengan RAM virtual hingga 8GB. Sedangkan untuk Poco X5 5G, ponsel ini punya varian RAM 6 per 128GB saja. Dan untuk Antutu yang dihasilkan dari kedua ponsel, di sini iQIA 7X sedikit lebih tinggi dibanding Poco X5 5G. Ini kalau kita lihat untuk skor dari kedua ponsel bisa dibilang 11-12 atau lebih tepatnya hampir sama. Cuman yang membuat iQIA 7X sedikit lebih tinggi dibanding Poco X5 5G, tentunya untuk ponsel ini pakai RAM 6 dan ini udah pakai RAM 8GB. Tentunya dengan chipset dan juga skor yang dapetin, kedua ponsel ini udah lancar banget kalau kita pakai buat main game. Misalnya untuk game PUBG Mobile, kedua ponsel ini sama-sama mendapatkan settingan smooth ultra dan udah pakai gyroscope hardware. Jadi udah lancar banget dan tentunya udah bisa berjalan dengan mulus. Sedangkan untuk game Mobile Legends, kedua ponsel ini sama-sama mendapatkan grafik ultra dengan refresh rate tinggi. Menariknya waktu kita coba buat main game selama berjam-jam dari kedua ponsel nih ya, keduanya sama-sama awet. Dan untuk suhunya juga tergolong adem banget, paling cuman sedikit hangat aja dari kedua ponsel ini. Dan yang saya suka dari kedua ponsel ini, keduanya sama-sama memiliki kapasitas baterai yang udah gede banget. Untuk Poco X5 punya baterai 5000 mAh dengan adapter charger 33W, sedangkan iQIA 7X punya baterai lebih gede lagi nyampe 6000 mAh dengan fitur pengisian super cepat hingga 80W. Tentunya di bagian ini, iQIA 7X jauh lebih unggul dibanding Poco X5 5G. Lalu untuk komparasi yang terakhir tentunya kita bahas di bagian kameranya. Kedua ponsel ini punya kamera utama yang berbeda dan juga setup ataupun jumlah kamera yang berbeda juga. Untuk Poco X5 5G punya 3 setup kamera dengan sensor utama sebesar 48MP plus 8MP kamera ultrawide dan 2MP kamera makro. Sedangkan untuk iQIA 7X punya kamera utama sebesar 50MP dan memiliki 2MP untuk kamera depth sensor. Lalu untuk kamera selfie-nya iQIA 7X cuman pakai resolusi 8MP dan Poco X5 5G punya resolusi hingga 13MP. Dan untuk perekaman videonya, di sini iQIA 7X bisa dibilang lebih unggul karena memiliki fitur 1080 60fps. Ya meskipun untuk sebagian besar orang 1080 60fps atau 30fps itu nggak terlalu dipentingin, tapi paling nggak ponsel ini punya fitur tersebut, berbeda dengan ponsel-ponsel yang pakai chipset sama, lebih tepatnya Snapdragon 695 rata-rata nggak punya 60fps untuk perekaman 1080-nya. Dan berikut ini adalah sampel foto dan juga perekaman video dari kedua ponsel. Untuk hasil foto, kedua ponsel ini bisa dibilang memiliki tone warna yang berbeda. Dan kamera utamanya juga pada Poco X5 kelihatan sedikit lebih ngezoom. Tapi untuk kualitas warna dan juga detailnya, kalian lebih pilih mana nih antara kedua ponsel ini? Ini kamera belakang dengan resolusi 1080, sama-sama saya bikin di 30fps. Untuk tone warnanya tentunya kelihatan berbeda ya. Gimana hasilnya menurut kalian? Kalau dilihat dari layar kedua HP ini, hasil dari Poco X5 lebih kelihatan detail sih. Tone warnanya aja mungkin ya yang pengaruh, atau mungkin karena panel dari layarnya aja yang berbeda. Ini gimana nih menurut kalian? Kualitas warnanya? Kita coba buat jalan ya. Sedikit lari, ya, bis hujan nih. Ini kualitas video dari kedua ponsel. Kita jalan lawan cahaya di resolusi 1080 30fps tentunya. Poco X5 kelihatan lebih ngezoom dibanding iQIA 7X. Tidak dari gambarnya sih, kalau dari HP langsung ya, ini kelihatan lebih bagus pada Poco X5, tapi hasilnya nanti bisa kalian nilai sendiri. Jadi kesimpulan setelah kita mengkomparasikan kedua ponsel ini, kelebihan yang dimiliki oleh iQIA 7X tentunya untuk kapasitas baterai dan pengisiannya yang udah super ngebut, kemudian punya memori RAM tinggi, UI yang nggak ada iklan, lalu tampilan layar yang lebih kelihatan mewah meskipun pakai panel IPS LCD. Sedangkan untuk Poco X5 5G, menurut saya pribadi ponsel ini lebih unggul di bagian fotografi, kemudian punya IR blaster, dan tentunya untuk layar yang udah pakai panel AMOLED.
Dan kalau ditanya lebih milih mana antara Poco X5 5G atau iQIA 7X, saya pribadi lebih milih iQIA 7X dibanding Poco X5 5G karena kapasitas baterai dan pengisiannya yang udah super ngebut, jadi bisa banget buat nemenin kita nyampe bosen atau seharian lebih. Kemudian performanya yang udah tinggi dengan memori RAM sebesar 8GB. Kemudian panel IPS LCD yang menurut saya pribadi dan juga orang-orang lain nih ya, katanya lebih awet kalau diajak gaming. Selain itu untuk biaya servis dari layar IPS LCD tentu lebih murah dibanding panel AMOLED. Nah, itulah kesimpulan dan juga penilaian menurut saya pribadi. Kalau menurut kalian sendiri lebih mana? Lebih unggul mana dan worth it mana dengan rentang harga 3 jutaan rupiah dari kedua ponsel ini? Tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.